Udah setan. Ngantuk gue soalnya bisa nonton John Wick. Gimik kayak gitu, gimik kayak gitu. Gimik kayak mungkin gitu. Orang nonton John Wick ngantuk anjing. Ngantuk dong, gue ngantuk banget nonton John Wick. Nggak ada orang seumur hidup gue nonton John Wick ngantuk. Seumur hidup lu film aja baru keluar seminggu. Gak ada Hari ini kami datang dengan review John Wick 4. Kenapa terlambat? Ya pasti karena si Jaing inilah. Gue mau udah nonton di hari pertama sobat. John Wick 4. Iya bro. Si Manuel cuman telat banget ya, mungkin filmnya bentar lagi di take down di bioskop ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngasih insight, namanya juga channel kecil ya Wale. Iya. Namanya juga kita sama-sama masih kerja, makanya kalau mau dedikasi hidup kita di review ini, ya ayo loh. Benar. Kasih kita sponsor kayak apa kayak gitu ya. Online shop, makanan yang mungkin lagi nggak laku, yang kalau bayar food vlogger kemahalan kita mau terima ya Wale. Emang ada yang kemahalan? Maksudnya disuruh bayar gitu? Hah? Ini fotonya ya, taruh di sisinya Manuel guys. Ya, lokasi itu namanya ada lagi viral. Enggak lah, masa cuma makan aja disuruh bayar? Iyalah, aneh juga lah. Aneh banget tuh, aja. Kalau John Wick baru bayar. John Wick baru bayar pakai gold coin. Iya. Jadi kita mau bahas John Wick 4 ya. Ini adalah sebuah film action terkini yang dapat banyak banget nilai 10. Ya, premisnya gimana, Dok? Premisnya, ini kan adalah yang ketiga, ada yang keempat. Setelah John Wick itu jatuh dari Continental New York ya. Setelah jatuh di sana, akhirnya dia gabung sama Kapiten Gambel ya. Kapiten Gambel yang pemeran itu Lawrence Fishburne. Jadi ini kan yang jadi Morpheus ya kalau di Matrix ya, lo tahu ya. Nah, akhirnya gabung, akhirnya mereka pengen ngebunuh The High Table dan akhirnya menyelesaikan seluruh penderitaan masa-masa John Wick di 1 sampai 3 ya, yang nggak selesai kayaknya gitu ya. Dan di keempat inilah dia akan melakukan redemption untuk menyelesaikan semua masalah yang sudah dihasilkan di John Wick ke-2 sebenarnya. Konfliknya terjadi di John Wick kedua sebenarnya. Panjang ya? 2, 3. Cukup panjang. Nah, kata lu kan ngantuk. Kalau menurut gua kan enggak. Ya lu dulu lah sebagai sineas. Kan katanya lu sinematografi, katanya lu pertanyakan katanya. Gua mana ada anjir. Orang bagus banget gila itu mah. Kalau teknisnya gila bagus banget tuh. Bagus banget ya. Dia dari nembak panah itu gua. Dibanding film-film kayak udah juga bagus lah. Iya, udah kenapa lu tadi ekspresi kan gua nanya. Sebenarnya sampai ini sampai grogi nih gua. Sebenarnya. Kodrat. Beda kelas dong, Bos. Kenapa kodrat lebih? Beda budget maksudnya, jangan beda kelas, beda budget. Oh iya, oke. Gak bisa lo samain kalau kayak gitu. Oh iya sih. Iya. Tapi John Wick ini menurut gue merepresentasikan film action yang sebetulnya. Emang sebetulnya apa? Karena gini, lu perhatiin dari pengambil gambarnya, kalau misalnya film action biasanya, untuk mengirit budget dia tuh akan ngambil beberapa take. Misalkan diambil dari sini, terus ada cover lagi dari sini. Jadi editingnya tinggal dimaininnya di patah-patahin aja. Steven Seagal. Iya. Kalau di sini dia selalu ambil gambar lebarnya. Iya, terus ya. Iya, ditahan di situ. Jadi kita bisa lihat aksinya si Keanu AGL dia bukan beda ya. Keramat dulu. Kita bisa lihat Keanu Reeves tuh mukul, bener-bener mukul, nembak bener-bener nembak. Itu kayak kalau misalnya lu tahu kalau Keanu Reeves itu harus retake, ini bakal ribet banget ngeset ulang nih. Iya, pasti latihannya juga bakal panjang sih nih sebetulnya. Ya, makanya gue rasa dia membutuhkan 2 film untuk menceritakan pembebasan dari si John Wick itu. Kalau dari secara visual, cerita sih ya udah mantep banget sih. Cuman yang itu gue bilang terlalu panjang menurut gue. Jadi capek. Ibaratnya tadi gue bilang itu loh, kalau lu makan martabak manis ya awal-awal enak, tapi kalau dimakan manis terus lama-lama jadi nggak enak. Udah nggak spesial lagi. Spesial menurut gue tetap John Wick 4. Ujung-ujungnya diabetes. Nah, itu. Enggak, gue nonton John Wick abis itu gue bahagia banget gue. Bahagia? Kalau gue ngantuk. Lu bahagia kenapa? Lu bahagia kenapa? Nggak tahu ya, buat gue. Ya gue agak setuju setelah udah di babak terakhir ya, sampai babak terakhir itu menurut gue emang udah kepanjangan. Gue setuju, actionnya dipanjang-panjangin. Tapi menurut gue pribadi memang itu pesonanya John Wick aja sih. Maksud gue ekspektasi lo untuk ke John Wick 4, buat gue ekspektasinya adalah emang pengen lihat scene action yang lebih gila dari John Wick ketiga. Jadi ya sebenarnya ini kayak showcase seberapa jagonya koreografer dari John Wick gitu sebenarnya. Karena nggak ada satupun menurut gue film action yang segila ini berani ngambil wide semua kayak si Manuel ngomong. Karena biasanya tuh close up semua, jadi tonjokan-tonjokannya juga cipoa ya. Kalau di sini benar-benar dipukulin aja gitu kesannya. Jadi emang menurut gue sih kalau John Wick 4 gue bilang bosan, iya bosan pasti di 2 jaman itu udah mulai bosan, dragging juga sebenarnya. Yang harusnya bisa diselesaikan dengan percakapan harus berantem lagi gitu ya, tembak-tembakan lagi ya.
Cuman kalau menurut gua overall sebagai orang yang pengen emang nonton John Wick 4 ya, gua rasa memang gua sih puas-puas aja. Bias kali lu karena suka. Udah. Karena suka, tapi enggak, sebenarnya gua punya komplain sebenarnya kalau ngomong masalah John Wick sebenarnya high table dan seluruh politicsnya tuh menarik untuk dibahas. Oh iya, itunya tuh bagus banget menurut Iya. gua. Sistem itu kayak fresh buat kita Fresh gitu banget ya. gitu universe-nya. Iya. Dan justru ini jadi film yang aneh di saat kalau film-film action lain itu kita nunggu actionnya, ini gue justru nunggu juga dialognya. Oh Karena iya. Keanu Reeves itu minim dialog di sini Iya sebenarnya. betul. Gue juga sebetulnya lebih menanti dialog dia daripada berantem dia. Iya, karena pengen tahu pertumbuhan dari universe-nya yang ternyata di John Wick 4 itu tuh masih minim banget Iya. sebenarnya. Dan karena kalau gue tuh udah tahu kalau berantem pun pasti si John Wick bakal menang juga anyway. Benar. Jadi mendingan gue pengen tahu ceritanya tuh kayak gimana. Iya. Berikutnya tuh siapa yang akan dihabisin sama dia gitu-gitu sih. Gue lebih tertarik sama hal itu. Nah, menurut lo Donnie Yen muncul dengan karakter butanya gimana? Pakai alarm Bell ya. Oh, iya. Bell yang itu ya sensor ya. Ya menurut gue Donnie Yen ya nggak pernah jelek ya kalau misalkan film action kayaknya. Iya, betul. Pukulannya yang bertubi-tubi itu yang kayak Wing Chun yang apa namanya kayak pukul perkedel itu banyak gitu deg gitu. Jadi Itu perkedel menurut lo? perkedel sama mashed potato bisa juga. Bukan Wing Chun berarti? Wing Chun tapi outputnya perkedel. Hah? Oh gitu. Perkedel. Kira lu Soalnya ada deskripsikan bagus. komunitas Wing. Enggak, halo. Enggak gitu dong. Iya. Maksud gua tapi ya Donnie nggak pernah jelek lah di film apapun kayaknya yang kalau misalkan dikeluarin tinjunya itu selalu bagus menurut gua. Menurut lo pesonanya keluar nggak dari karakter Ip Man sebenarnya? Apa sama aja menurut lo? Ya gua identik dengan Ip Man itu kan identik dengan pukulan yang kayak gitu kan. Terus diadain lagi dia film digituin ini lagi ya. supaya recall tetap ya. keluar juga si Ip Man itu. Ip Man, ya. Tapi ya menurut gua nggak masalah juga karena itu kan sebetulnya ilmu dasar dari Wing Chun ya. Iya. Bukan dasar sih, apa sih namanya ilmu pokoknya Wing Chun ya. Ilmu dasar. Si paling tahu nih. Si paling tahu ilmu dasar Wing Chun gila nih. Kamu kalau mau masuk Wing Chun mesti menguasai ini. Enggak. Gue juga nggak tahu maksudnya. Tapi ya Wing Chun kan identik dengan gerakan itu menurut Gerakan gua. paling ikonik lah. Iconic movement lah ya di situ ya. Ya tapi menurut gua agak yang gue baca ceritanya adalah Donnie Yen itu tadinya tuh harusnya karakternya tuh tidak buta. Tapi dia tuh bilang katanya dia tuh mau ada sedikit tantangan. Akhirnya buta. Akhirnya dia request sama penulisnya untuk dibikin sesuatu, ya apa dia nggak jelasin, mungkin kebutaannya itu. Iya. Gua setuju karena kalau Donnie Yen nggak buta, rasanya akan sama aja sama kayak kondisi ngelawan Yayan. Oh iya benar. Sama yang tukang susinya bosnya. Iya benar. Karena sama-sama orang Asia nih, orang Hong Kong nih. Iya benar. Jadi menurut gua keputusannya Donnie Yen untuk buta itu ngasih specialty baru. Ini kan ngomongin John Wick tuh kayak ngomongin film-film superhero ya. Musuhnya beda-beda gitu modelannya. Dan menurut gua Donnie Yen buta itu juga sebuah apresiasi ya kayaknya untuk callback lagi ke film-film zaman dulu. Ya dimana buta tapi jago gitu kayak Daredevil, kan ya. si buta dari gua hantu. Dari gua hantu tuh gua nggak sebenarnya jago itu ya. Nggak tahu. Tapi gua tahu dia punya monyet sih. Punya monyet ya. Dan keluar dari gua. Iya kan? Terus ya sama ada berapa film Hollywood zaman dulu yang benar-benar persis sama kayak Donnie Yen pakai tongkat gitu ya, buta tapi jago banget gitu. Emang jadi menurut gua callback kayak ini kayak Don Bridge juga kan jago banget sebenarnya orang butanya nguasain map rumahnya, cuman emang ini paling dahsyat menurut gua Donnie Yen itu bisa mapping semua area ya. Don Bluth gila juga ya. Don Bluth juga gila kan, gila. susah banget itu. Cuman Don Bluth lebih terkesan natural lah. Orang buta kalau jago ya bisa mappingnya di rumahnya dia doang. Iya. Kalau Donnie Yen ini hampir di semua tempat dia bisa mapping. Tangga gitu. sih gue bingung sebenarnya. Bener. Tangga yang paling fatal kayaknya buta nggak bisa sejago itu juga kali. Bener. Masih ya jatuh-jatuh gitu. Iya, dia emang Donnie Yen rapi banget lagi. Di situ tuh nggak pernah kotor. Tapi sebetulnya sudah di planting dia tuh tidak buta total, Bro. Oh, sebenarnya bisa ngeliat dikit. Dia bisa ngeliat dikit tapi rabun gitu. Karena di adegan dia yang kartu itu, dia tuh deketin kartunya. Dan dia tahu itu kartu apa. Oh, dia bisa Lo perhatiin deh. Iya, dia ada sebutin kan. Wah, ini kartu gue ini. Oke. Jadi dia memang tidak total buta, tapi ya penglihatannya rabun aja gitu. Ya, tapi hitungannya udah buta lah sebetulnya. Soalnya kan kayaknya kan dia nyerahin matanya juga tuh. Iya, dia udah disiram ngomong. pakai apa gitu ya. Jadi mungkin emang nggak buta banget gitu ya. Sama menurut gua kehadiran si Raja Judi
Itu juga jadi salah satu combat paling menarik sih. Raja Judi itu yang gendut. Gendut ya? Iya, yang gendut. Karena menurut gua itu jarang banget lo lihat film action yang martial arts-nya tuh badannya segede gitu. Karena memang sebetulnya dia memang martial art. Emang jago, Iya. emang jago beneran. Jadi kalau lo tahu main Tekken ya mungkin lo tahu Bob ya. Nah itu sebenarnya fighting style-nya mirip banget sama Bob tuh. Jadi gendut tapi tetap fleksibel ya. Iya. Lo kelihatan bahwa nih orang bukan orang gendut yang nggak bisa ngapa-ngapain terus disuruh belajar berantem, tapi emang beneran bisa berantem. Iya, Berasa iya, banget iya. gitu. Karakternya siapa sih? Pemerannya. Ya. Lupa gua. Pokoknya singkat gue dia beneran ganteng gitu. Oh ganteng. Ganteng udah gitu ya bisa berantem aja gitu, keren. Pemeran yang jadi utak utama apa gitu. Tapi kan si Manuel juga, lu juga cocok sebenarnya jadi musuh John Wick ya. Jadi apa gua? Jadi apanya gua? jadi yang gantiin itu Raja Judi itu kan. Jadi itu ya benar ya. Udah mulai gendut gua soalnya ya. Iya, Cina Benteng gitu kan. Keren jadi musuh. Raja Judi Cina Benteng. Buat apa? Nah, dari situ dari titik itu gua udah mulai ngerasa dragging. Dari judi. Ya, karena keanehan gue yang pertama adalah ketika dia keluar dari tempat itu, dia ke klub gitu kan. Di klub itu udah bacok-bacokan, lempar kapak ke kepala orang, lempar apa. Tapi orang-orang di sana tuh masih kayak nggak peduli gitu, masih kayak emang asik. Dia memang agak aneh apa sih. tuh? Kapak doang. Ya, ayo mang. Kan agak aneh menurut gue. Ya emang agak aneh ya. Tapi emang kayaknya itu emang ciri khasnya John Wick deh. Well. Iya, dan diulang lagi ketika diputar. Itu kan ada di John Wick 2 juga kayak ya, gitu. ada juga. Tapi begitu. Kabur begitu ada tembakan kabur mereka. Ini sih benar-benar ngedance ya. Iya, masih tetap ayo. Tapi gue sih ngerasanya apa yang coba disampaikan sama John Wick itu adalah universe ini tuh udah universe common sebenarnya. Udah bukan lagi organisasi bawah tanah. Benar, orang jadi nggak heran liatnya. Iya, something happen between John Wick dan kawan-kawan ini ya ini bagian dari underground movement-nya dan kebetulan itu klub juga emang isinya orang-orang. Tapi gue sebelnya tuh diulang lagi diulang ketika di putaran itu loh, yang mobil itu apa sih namanya tuh? Yang di Roma. Iya, di Roma itu yang Roma kelapa, nggak sorry. Roma kelapa asli biskuit. Iya. Ya itu referensinya guys ya. Iya. Kalau kurang tahu ya. Pasti Roma kelapa. Anjing. Itu bercanda apa maksud gua nggak bisa disebut. Bahas John Wick anjing maksud gua. Enggak, tapi itu menurut gua apa ya? Dia keren kayak Fast and Furious. Awal-awal keren. Ya, mungkin di menit-menit awal juga keren banget. Karena kayak berantem tiba-tiba mobil lewat segala macam. Tapi lama-lama kok mobilnya masih tetap lewat. Iya, ini pada buta gitu kayaknya. Lu ada yang meledak loh mobil lo di situ loh. Masa lu masih muter-muter dan kenceng-kenceng ya kali begini. Kenapa harus begitu? Jadi gue pikir kayak jadi menurut lu direkturnya kurang kompeten nih? enggak juga. Gila lu ngomong begitu lo ya. Walaupun dia luar negeri ya nggak akan ketemu sama gue juga, tapi jangan juga ntar di komen emang abang bisa bikin film. Nggak bisa, saya nggak bisa bikin film. Tapi maksudnya itu harusnya bisa dipotong. Ya emang banyak fighting scene tuh yang terlalu panjang. Iya. Dan sebenarnya kan original cut-nya itu 3 jam lebih, Wel. Oh gitu. 3 jam 40 menit kalau nggak salah. Ada 1 jam ekstra lagi tuh. Oh, apa nanti akan dirilis sama dia yang Ya uncut semoga. Gue pengen nonton sih. kayak KKN gitu? Enggak. Kakaknya 15 menit. itu juga nggak penting, Bro. Iya kan? Nggak boleh gitu, lu mah film Indonesia, lu. Gue kan tuh 15 menit adegan yang mandi doang Wel, sama ular. Mungkin di film sebelum cuma mandi nggak sabunan, jadi isi sabunannya ini pelengkap ya. Iya, belum andukan mungkin di situ. Penebalan karakter, value, ya. emosi, value semua di situ. Dapat sih gue itu diangkat. Dapat gue penebalan karakternya. Iya, tapi kayak adegan yang berantem di lingkaran Roma itu. Lalu adegan naik tangga, menurut gue tuh bisa di-cut juga. Karena gerakannya sama-sama aja, Dok. Ya bener sih. Dia cuma meng-highlight dia udah sampai puncak ditendang lagi ke bawah. Udah itu aja kan. Ya udah disingkatin aja menurut gua. Sebenarnya emang itu kalau udah ke bawah maksud gua John Wick ditendang yang biasanya bisa stop ini sampai bawah tendang. Jauh bener dia muter-muter guling-guling gitu ya. Tapi jago stuntman ya, gila-gila ya. Iya, snowball effect tuh ya. Gila loh, itu sakit banget loh harusnya. Dan udah nyampe bawah cuman iya, wah. Terus dipanggil sama si Jonian. Iya. John. Again, masih bisa ngomong gitu. Ya Allah, tangan lu gak ada yang patah apa John? Gila lu John. Kuat bener. Heran gua liat dia. Bini gue juga pas nonton juga, kagak mati-mati apa ya? Begitu ngomongnya. Ya maksud gue si John Wick jatuh dari Continental lantai paling atas ke bawah aja juga nggak patah apapun juga udah keren. Tapi berdarah-darah kan. Iya bener. Ini darah kagak ada, cuman kayak Pepsi man kejeduk sama truk tau nggak? Iya bener. Begitu doang dia. Ngebling. Jadi kayak, aduh gue nggak ngerasain itu kayak penting adegan itu. Nah terus emang kalau gue ngeliatnya John Wick ini udah apa ya?
udah hyper aja sih actionnya sih. Buat gue emang karakternya udah dibikin emang ya orang udah tahu John Wick gak bakal mati lah. Iya, gitu. iya sih. Mungkin karena itu kali ya. Iya, jadi dia ngapain aja kayak orang udah gak komplain sih. Karena kalau di sini kita track back ke John Wick 1 ya, serem banget loh. Ketika diceritain Baba Yaga, dia tuh bisa ngebunuh orang pakai pensil. Dan itu tunjukin di John Wick 2 ya. Gila, ini serem banget, bener-bener kayak, gila nih keren. Kalau sekarang banget. dia agak tampil di mana-mana ya. Jadi kayaknya udah nggak Baba Yaga ya. Karena Boogeyman tuh biasanya kan muncul di kegelapan ya. Iya, Boogeyman emang muncul di mana-mana nih. Iya, udah menampakkan diri dia, bukan Baba Yaga lagi. Oh, bener. Dan menurut gue ini film sebenarnya kalau Manuel nggak suka, gue yakin sih banyak juga yang pasti bosan karena emang filmnya panjang banget durasinya. Jadi lu mesti siap ya. Dan emang kebetulan bunyi-bunyi senjatanya juga menurut gue ya, ini salah satu bunyi senjata tembakan yang kayaknya tuh kenceng banget tuh. Oh gitu. Apalagi menurut gue yang di adegan intro pertama Lance Reddick yang ditembak nih, spoiler ya. Itu bener kenceng banget tuh suara pelurunya loh. Iya, kagetin ya. Iya, dibanding sama film-film action lain ya. Jadi buat gue emang di sini tuh bener-bener bikin real banget lah. Dan kan lu tahu ya kalau si Keanu Reeves itu latihannya langsung sama US Army ya. Iya. Untuk ngurusin persenjataan nih. Jadi lu bisa lihat ngokangnya, hitungan pelurunya kalau lu perhatiin semuanya akurat semua. Kalau emang ada 21 peluru di max-nya emang 21 tembakan baru reload. Iya, memang iya. Betul-betul. Karena gue juga pernah lihat video di latihan tuh. Jadi dia pakai pistol reel. Iya, pistol reel. Movementnya semua gila ini sih. Ya John Wick bilang, si Keanu Reeves bilang ini adalah film tercapek dia sih. Dan gue setuju sih, karena kita nonton aja capek. Iya, gue nontonnya udah capek. Bener, lihat dia segitunya itu capek banget. Ngantuk banget gue. Wah itu sih terlaluan. Ngantuknya karena yang tadi gue bilang itu ada yang tadi. Ya gitu, maksud gue berantem lagi. Tapi yang Jepang itu gue salut. Wah keren banget yang di adegan Jepang itu ketemu sama si Koji itu. Iya, pas si Koji bilang, oke mari kita sambut tamu kita. Dengan ramah. Iya, teman-temannya pada ngambil, wah itu merinding banget, goosebump gue. Maksudnya tapi dari lighting, menurut gue jago bangetnya si John Wick itu adalah dari lighting pun lu udah tahu ini di negara mana. Betul. Dia nggak usah kasih establish. Iya. Walaupun tetap ada establish ya. Pasti ada. Tapi dia nggak usah kasih tahu kita ini. Kayak ada timeline, nggak perlu ada timeline gitu. Nggak perlu. Kita tahu. Apa? Movie don't tell. Show don't tell. Movie don't tell tuh Troublemaker. Itu game don't tell itu ada tuh satu lagi. Emang jelek loh gamenya? Hah? Emang jelek gamenya? Hancur. ini emang udah boleh ngomong gini kali ya. Ya, well, kita mungkin udah nyampe ke dalam kesimpulan mungkin ya. Menurut lo John Wick 4 gimana? Selain dari bikin lo ngantuk lah. John Wick 4 sih ya dari durasi dia syuting juga udah ketahuan lah ya. Lama pasti tuh. Jadi pasti hasilnya juga gua rasa pasti bakal bagus. Cuma ya ceritanya aja yang menurut gua nggak ada bedanya sama 3. Betul. Jadi di John Wick 3 plot twistnya lagi. Plotnya, premisnya kayak gimana percis dengan John Wick 4 ini. Sama sebenarnya. Menurut gua purpose-nya nggak kelihatan di sini ada perbedaan. Jadi ya udah, gua nonton aja menikmati. Gua cuma duduk di sana menikmati action di berantemnya aja udah. Jadi gitu gua nggak pedulin ceritanya mau nggak mau. Karena udah nggak bisa gua nikmatin ceritanya lagi karena sama yang ketiga buat apa? Berapa skornya buat lo? Itu masih 8 lah, bagus banget soalnya visualnya gila. Sama Telur Darah? Hah? Beda dong, dia kan per 1 episode. Dia kan per 1 episode. Lu per 10 emang? Gua 10/10 lah. Ini apa yang penyebabnya ya, 10/10 nih? 9,8 lah buat gua. Duanya lagi adalah durasi dan anggapannya ada satu hal yang menurut gua sayang banget nggak dilakuin adalah nge-expand universe-nya jauh lebih besar. Jadi kalau mau ada kelanjutan, semuanya jadi going make sense dan nggak cuman sekedar tiba-tiba pengen bikin spin-off aja dengan cerita baru gitu. Menurut gua kehadiran Ballerina dengan Ana de Armas itu kan menurut gua udah keluar belum trailer ya? Belum. Lu kasih tau dong, Ballerina apa? Lu nggak tahu. Ballerina ini spin-off. Jadi kalau lu pernah nonton John Wick yang ketiga, yang si John Wick itu datang ke keluarga Romanya itu, kan ada yang lagi ngebalet tuh. Nah itu bakal dikisahkan itu para ballerina, anak buahnya si keluarga Roma ini. Salah satu keluarga high table kan sebenarnya. Ada 12 keluarga kan. Dan sebenarnya di filmnya kalau nggak salah cuma keluar 2 atau 3 keluarga doang. Nah jadi maksud gue masih ada 8 lagi berarti yang belum dieksplor. Oh banyak ya keluarganya ya? Iya. Ada 11 berarti itu? Ada 12. Oh, jadi kayak keluarga Halilintar ya, banyak gitu ya? Iya, tapi si Torik udah putus sama Fuji. Urusannya apa tuh kalau boleh tahu? Ada. Gue cuma lihat di headline doang, itu juga gue nggak ngerti kenapa juga ya. Fujinya Fuji film lagi? Fuji film ya, Fuji kamera. Tapi itu aja sih kalau dari gua sih skornya jelas 9,8. Ini adalah film terbaik kalau gua harus kasih movie of the year ya 2023. Gua bilang John Wick 4. So far sejauh ini John Wick 4. Peringkat kedua baru Telur Darah episode 1. Kayak enggak gua mah
Asik ya. The Whale ya. Tapi The Whale kan tahun lalu. Oh, tahun lalu. Iya, lu belum ada kandidat tahun ini? Tahun ini itulah si autobiografi tahun lalu ya? Autobiografi enggak tahun ini. Ah, emang tahun ini? Tahun ini, cuman videonya kan nggak ada. Oh, iya. Kita tunggu aja nanti film selanjutnya, apalagi si Manuel ngajakin gua nonton filmnya Pangeran Lantang ya. Itu nanti kita tunggu aja. Film-film berikutnya yang bakal kita tonton. Semoga kita cepat-cepat diundang premier. Kalau video kita di pertama ini jelek, namanya juga YouTuber baru. Pasti kan video kita agak kurang namanya bagus. channel pertama ya kan? Iya, dan kita lagi menyatukan chemistry kita. Iya. Oh iya Ya benar. kan? Kita udah bikin tapi. Benar. Kan pilot itu ngomongnya. Iya, tapi pilot nggak tayang. Bukan pilot tapi goblok. Pilot nggak tayang dong. Pilot tayang, lihat feedback, baru dibenerin anjing. Oh gitu ya. Ya Lu udah. pilot apa? Lu mau Namanya co-pilot? manusia guys. Ini tempatnya membuat kesalahan. Oh iya. Iya, itu tribute lah untuk Tribute, Lance Reddick. betul. Di sini Lance Reddick-nya juga Bagus ya. iya bagus Bentar banget. doang aja bagus loh dia. Berasa. Ya lo cuma kayak gitu doang. Cuma beneran meninggal cuy. Iya, dia di sini meninggal, di hidupnya juga beneran meninggal. Kayak juga. nyelesain misi sih untuk John Wick 4 ya. Akhirnya John Wick Iya. selesai dengan Lance Reddick ya. Iya. Tapi untung dia tuh diambil sebelum dia meninggal karena harus di CGI ya. Karena kayak di Wonder Woman ternyata CGI coy. Oh iya benar-benar. Wonder Woman yang jadi Wonder Woman di Shazam. Itu di CGI. Sialan CGI. Gue udah duga tuh CGI. Soalnya- gaya lu. Soalnya nggak segitu auranya. Oh nggak segitu orangnya ya. Iya, biasanya Gal Gadot itu kan Soalnya pernah ketemu sama Gal Gadot lu ya. tos-tosan. Tas-tasan lu. Nggak percaya. Pernah bukber gua sama Gal Gadot. Ya orang selain bisa bahas teknik bisa lihat auranya lewat film. Ini orang totak aura guys kalau malam ya sebenarnya ya. Tapi itu dia review kita tentang John Wick 4 ya. Bukan review sebenarnya ngobrolin aja. Iya. Dulu soal John Wick 4. Karena siapa lah kita lah. Iya, Yaelah. sok reviewer ya kan. Nanti kita juga datang ke bioskop kan juga nggak bisa main minta nonton film gratis kita. Emang ada yang Enggak, makan. Itu aja dari kita. Kalau lu punya pendapat soal John Wick 4, yang pastinya lu pasti banyak banget yang udah nonton ya. Silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi soal film ini bersama dengan Cineas. Ini jarang-jarang loh dia Apa urusannya? hadir di sini ya. Jadi sampai jumpa semua di video selanjutnya. Bisa follow kita di @moview karena di sana cuplikan-cuplikan obrolin film ini kita masukin ke sana semua ya. Ada di TikTok, ada di Instagram, dan Instagram pribadi gue di @rivalsantosa. Mana Gue Marsan? di Filis. Enggak dong. Sampai jumpa semuanya di kesempatan berikutnya. Ya, thank you. Ada mak tergali Emang si Dari Lena. lah. Iya. Dah, ini masih rolling. Aduh, nggak boleh dong. Lu gimana? Anjing.